Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Seperti yang diketahui bahwa komputer terdiri dari perangkat keras dan juga lunak. Nah, salah satu perangkat keras yaitu adalah prosesor yang merupakan tempat pemrosesan data yang mengendalikan kalkulasi dan perbandingan data secara logis. Selain itu, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan dari satu lokasi ke lokasi lainnya di dalam komputer. Bisa dibilang prosesor ini merupakan otak dari sebuah komputer. Selain itu, kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik. Nah, setiap siklus merupakan peluang terjadinya sebuah aksi yang dinyatakan dalam satuan megahertz atau gigahertz. Selain itu, ukuran Word dinyatakan dengan bit atau yang merupakan nilai tunggal terdiri dari angka 0 dan juga 1. Nah, kumpulan dari beberapa bit disebut dengan word yang membentuk satu perwakilan karakter. Contohnya adalah 8 bit yang menyatakan satu karakter, yaitu contohnya 01000001 menyatakan huruf A. Selain itu, ukuran Word ini menentukan banyaknya karakter yang dapat dipindahkan dalam satu siklus prosesor. Nah, kekuatan prosesor dipengaruhi oleh hukum Word dan kecepatan prosesor yang dinamakan dengan hukum Word, yang mana menyatakan bahwa selama 18 bulan kecepatan komputer ini akan meningkat sebanyak 2 kali lipat, sehingga menyebabkan harga teknologi itu turun, yang membuat para manajer akan menggunakan lebih banyak komputer atau teknologi untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Selain itu, tempat penyimpanan data itu ada dua, yaitu adalah memori dan juga ruang penyimpanan. Memori atau yang kita sebut dengan random access memory atau RAM merupakan tempat penyimpanan primer yang juga suatu ruang kerja yang dipergunakan oleh prosesor. Nah, ini terdapat pada motherboard atau papan sirkuit yang isinya itu akan hilang ketika data dimatikan. Selain itu, ada ruang penyimpanan yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu adalah fixed storage dan juga removable storage. Fixed storage ini terpasang secara permanen di dalam komputer atau yang disebut dengan hardware. Nah, kalau removable storage ini bisa dicabut lalu digunakan di komputer lainnya, seperti USB, DVD, dan juga CD. Selain itu, terdapat alat-alat input device dan juga output device yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan perintah akan pengguna. Nah, ini juga memberikan mekanisme langsung dari pengguna untuk mengendalikan komputer seperti penggunaan keyboard, lalu ada mouse, dan juga ada penggunaan monitor. Tapi ini merupakan alat-alat yang membantu menginput data dari manusia, dari perintah manusia. Tapi terdapat beberapa kendala seperti kelambatan dan juga dengan keakurasian itu rendah. Nah, maka dari itu orang-orang beralih menggunakan data yang diperoleh dari mesin, menggunakan barcode sebagai alat pemindai. Nah, ini digunakan karena cepat dan juga akurat dan biayanya rendah. Dan ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Nah, ini merupakan beberapa alat output device. Nah, ini seperti ada printer dan juga ada monitor. Nah, printer ini ada dua jenis, yaitu laser dan juga tinta. Tapi banyak orang lebih menggunakan tinta karena biaya yang lebih rendah dan juga outputnya itu berwarna. Selain itu, gambar itu monitor, itu menyajikan gambar yang nantinya akan ditayangkan dengan menghasilkan resolusi layar yang baik. Nah, resolusi layar itu adalah jumlah piksel atau titik-titik cahaya yang terdapat pada monitor yang ditampilkan di layar. Selanjutnya adalah multimedia yang merupakan cara dari penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Jadi seperti kita mengetik keyboard, lalu kita menggunakan mouse untuk menampilkan sebuah perintah, menginput secara lisan, dan menambah gambar di layar, seperti itu. Lalu ada alat komputasi pribadi. Nah, ini contohnya itu adalah smartphone yang bisa mengaplikasikan yang namanya kantor virtual, di mana kita bisa mengakses email, kita bisa mengakses web, agenda online, kita bisa berkomunikasi melalui Facebook, dan lain-lain. Dan ini bisa membantu manajemen dalam mengambil keputusan karena kemudahan dan kecanggihannya ditawarkan oleh alat-alat komputasi pribadi pada saat ini. Selain itu, seperti jaringan TV di rumah yang membutuhkan sebuah antena untuk mendapatkan koneksi TV, sama halnya dengan WiFi, WiFi juga membutuhkan media untuk bisa menangkap koneksi dari internet. Nah, yaitu adalah modem. Nah, hal ini dilakukan karena banyaknya dalam satu individu rumah tangga itu memiliki lebih dari satu alat komputasi pribadi, sehingga timbul masalah untuk membagi satu koneksi di antara beberapa komputer atau alat komputasi pribadi lainnya. Jadi modem ini nanti akan disambungkan ke router kabel dan juga komputer. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita menggunakan jaringan internet, kita harus menggunakan kata sandi untuk membatasi akses jaringan ke nirkabel kita dari orang lain. Selain itu, adanya fitur enkripsi data yang harus dinyalakan ketika kita menggunakan nirkabel. Nah, selain itu, terdapat 3 aspek penting yang harus kita lakukan untuk menjaga keamanan dari komputasi. Yang
Yang pertama adalah upgrade, karena banyak orang yang menganggap bahwa upgrade itu memakan banyak memori, tapi upgrade ini itu harus dilakukan karena akan membantu kita dalam menggunakan fitur-fitur baru secara efektif dan efisien. Selain itu kita juga menghindari hacker, karena hacker selalu mencari cara untuk bisa meretas komputer kita, sehingga kita perlu merubah susunan dengan cara mengupgrade. Lalu selanjutnya adalah spyware yang dapat diatasi dengan menginstal anti-spyware. Nah, spyware ini merupakan program kecil dari komputer yang mengawasi apa yang sedang kita kerjakan dengan sumber daya komputer pengguna. Jadi hal ini rawan akan bocornya informasi karena ini bisa mengakses apa yang sedang kita lakukan terhadap komputer kita, sehingga ini akan menyebabkan terjadinya jual beli informasi ilegal. Selanjutnya adalah virus komputer yang bisa diatasi dengan install antivirus. Ini merupakan program kecil yang bisa menggunakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file, di mana nanti kita tidak bisa menggunakan lagi file-file kita yang sudah terinfeksi. Selanjutnya adalah peranti lunak. Nah, peranti lunak ini terdiri dari dua jenis, yaitu adalah sistem dan juga aplikasi. Nah, untuk sistem ini ditugaskan untuk sebagai dasar yang dibutuhkan oleh pengguna dalam menjalankan sebuah komputer. Seperti Windows XP yang ada di komputer kita, yang digunakan untuk menjalankan komputer kita sehari-hari. Nah, untuk aplikasi terdapat 3 jenis, yaitu adalah siap pakai, khusus, dan juga ditulis oleh pengguna. Untuk siap pakai ini, para pengguna itu tinggal menginstal aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan oleh programmer di hardware mereka. Jadi mereka tidak perlu mengembangkan sendiri lagi. Untuk khusus, ini digunakan oleh para pebisnis yang memiliki programmer tersendiri untuk membuat software mereka untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Lalu ada yang ditulis oleh pengguna, atau yang kita sebut dengan end user computing, di mana pengguna ini yang mengembangkan sendiri aplikasi-aplikasi mereka untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan, di mana untuk dapat masuk ke dalam jaringan, setiap alat komputasi itu harus terpasang pada media komunikasi melalui kartu antarmuka jaringan, atau yang disebut dengan network interface card. Nah, network interface card ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah local area network dan juga internet. Local area network ini merupakan sekumpulan komputer dan alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Dan ini disebut juga dengan media jaringan pribadi dan tidak menggunakan data, tidak memindahkan data melalui sistem telepon publik. Jadi hanya beberapa alat komputer saja dan juga alat-alat komputasi beberapa saja secara terbatas yang dapat terhubungkan ke dalam satu LAN. Selain itu ada MAN atau Metropolitan Area Network, ini lebih besar dari LAN, tapi mereka bisa menghubungkan beberapa departemen dalam perusahaan. Lalu ada Wide Area Network, ini juga lebih luas dari LAN dan juga MAN, tetapi ini digantikan oleh internet. Nah, internet merupakan sekumpulan jaringannya disatukan bersama. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini adalah pengganti dari Wide Area Network. Nah, ini bersifat umum dan terbuka. Selain itu, internet dibagi menjadi dua, yaitu adalah extranet dan juga intranet. Nah, intranet ini menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet. Lalu ini membatasi akses ke sumber daya komputer hanya dengan pada sekelompok orang yang terpilih dalam organisasi. Selain itu ada extranet yang merupakan perluasan dari internet yang digunakan oleh pengguna luar di perusahaan. Nah, selain itu akses ini juga mengizinkan kemungkinan penggunaan sistem informasi dan sumber daya komputer yang tidak secara langsung berhubungan dengan komunikasi. Sehingga extranet ini bisa digunakan oleh orang-orang luar yang berhubungan dengan 8 area bisnis dalam perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.